Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Video kali ini saya mengajarkan, kalau di video sebelumnya Anda silahkan tonton, yaitu saya membahas tentang 4 jenis active income, active income. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu passive income, yaitu 4 jenis passive income. Nah, passive income-nya itu seperti apa? Kita bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, sahabat SP30, passive income itu apa sih definisinya? Passive income itu adalah di mana kalau active income kita harus bekerja untuk dapat penghasilan atau dapat upah. Sedangkan passive income itu adalah kita dapat penghasilan tetapi dari aset kita. Nah, aset kita itu macam-macam. Aset itu bisa berupa jaringan bisnis, aset itu bisa berupa aset keuangan, kemudian aset itu juga bisa berupa portofolio saham, aset itu juga bisa berupa portofolio emas, dan sebagainya. Nah, jadi singkat cerita, 4 jenis passive income itu bisa dari berbagai macam. Saya sudah bahas ini di buku Success Before 30 juga. Jadi bagaimana Anda itu bisa dapat hal-hal yang luar biasa. Nah, di sini saya sudah pernah bahas kontennya. Bagaimana Anda itu ada 5 level pengusaha, ada halaman 137. Di situ ada 5 level-levelnya, dan juga di masalah mindset, yaitu mengapa banyak orang belum kaya raya. Nah, di sini karena mereka itu, saya sudah bahas banyak, karena mereka itu tidak mengerti konsep aset. Nah, kalau mereka mengerti konsep aset ini, mereka akan sangat paham untuk ke depannya. Nah, 4 macam passive income. Yang pertama, Anda itu dapat passive income dari bunga, jelas. Jadi misalkan Anda punya bunga deposito, Anda simpan di bank selama 1 tahun, kita akan dapat sekian persen dari bunga. Dari situlah kita mendapatkan passive income dari bunga. Itu enak banget ya. Nah, yang kedua adalah dividen. Dividen ini adalah ketika kita memiliki saham di perusahaan tertentu, misalkan di Dewan Direksi memutuskan Anda saatnya berbagi dividen. Maka setiap 6 bulan atau setahun sekali kita akan mendapatkan dividen, dan karena kita telah menghold saham kita sekian lama, dari dividen tersebut niscaya kita akan mendapatkan pemasukan dari hasil dividen tersebut. Itu dividen biasanya ya. Bisa juga kalau Anda di perusahaan Anda menjadi salah satu pemilik contohnya, maka Anda mendapatkan dividen dari hasil keuntungan bersih daripada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah sewa atau royalti. Jadi ketika kalian menyewakan rumah kalian, apakah itu bentuk ruko, apartemen, maka kalian juga akan mendapatkan uang kontrak. Itu juga termasuk salah satu jenis passive income. Makanya tadi saya bilang salah satunya aset properti. Aset saham sudah, aset properti sudah. Nah, yang keempat adalah aset. Nah, aset ini bisa salah satu jenis bisnis yang bisa menghasilkan passive income adalah bisnis direct selling. Terus terang ya, kebetulan saya sendiri juga berkecimpung di dunia direct selling. Itu bisa mendatangkan aset passive income juga. Aset passive income itu antara lain seperti kayak Anda itu dari jaringan bisnis Anda mendapatkan passive income berupa royalti yang itu bisa dikirimkan seumur hidup. Di jaringan usaha saya ada seorang yang sudah meninggal, tapi aset passive income-nya itu sudah dia terus dapatkan selama 10-15 tahun sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwa aset jaringan bisnis itu sangat memungkinkan. Bisa juga aset lain berupa rumah atau properti yang tadi saya sampaikan yang bisa disewakan, dan itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Makanya 4 jenis passive income ini sudah fix yang luar biasa. Kalau tadi royalti juga saya tambahkan, mungkin Anda seorang musisi, Anda bisa dapatkan royalti dari hasil lagu yang Anda ciptakan ya. Tapi itu kalau di luar negeri, kalau Indonesia saya nggak tahu. Karena hasil karya atau lukisan contohnya, itu juga bisa. So, ada 4 jenis passive income ini, mana yang kamu belum punya? Bunga, dividen, sewa royalti, atau aset? Pak, saya belum punya 4-4-nya. Maka seumur hidup kamu bakalan kerja seumur hidup. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dapat penghasilan. Makanya bekerja jangan cuma cari uang, tapi bekerja itu bangunlah aset. Nah, 4 aset ini harus kamu bangun. Supaya Anda punya aset bisa menghasilkan bunga, supaya Anda bisa menghasilkan dividen, supaya Anda bisa punya aset bisa mendapatkan sewa atau royalti, dan Anda bisa punya aset di mana aset itu sendiri mendatangkan income bagi Anda. Sukses selalu, jangan lupa like-nya, dan salam hebat luar biasa.